Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati pimpinan Penerbit CV Nulis Ahmad Indonesia beserta jajarannya, dan kepada yang terhormat juga kepada Ibu Pulut Suryati Eskom yang telah bersedia menjadi pembicara kita pada hari ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di webinar kita pada hari ini. Em, Sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, bagi Bapak Ibu nanti kami akan menyediakan absensinya saat sesi tanya jawab itu setelah selesai ya Bapak Ibu, dan juga bagi Bapak Ibu dimohon untuk follow sosial media Nulis Hemat ya Bapak Ibu, karena kami sudah menyediakan linknya lewat grup webinar kami. Sudah bisa diklik aja linknya, tinggal Bapak Ibu follow saja, nanti tinggal di share atau dikirim aja lewat aplikasi lewat web Nulis Hemat. Di situ ada link absensinya, nanti dimasukkan aja ke dalam itunya. Bukti follow Instagram atau yang lainnya ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk ke webinar kita pada siang hari ini, perkenalkan saya Cindy Lydia Virgo sebagai host pada siang hari ini, dan juga em, sebelum kita masuk, eh, bersama kita sudah hadir Ibu Pulut Suryati Eskom. Beliau merupakan penulis dari em, penerbit kita dan juga sudah menerbitkan bukunya di CV Nulis Hemat Indonesia. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 1978, dan juga telah menyelesaikan pendidikan program Diploma 3, Program Studi Manajemen Informatika dan Program Sarjana Teknik Informatika di STMIK Akakom, serta Program Magister Ilmu Komputer di Universitas Gajah Mada. Beliau juga bekerja sebagai dosen Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Untuk itu kita segera saja masuk ke webinar kita pada siang hari ini, yaitu mengenai From Data to Decision, Parent Database dalam Transformasi Digital di Indonesia. Kepada Ibu Pulut Suryati, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Eh, Sebenarnya perkenalkan ya, saya Pulu Suryati tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak moderator Mbak Cindy Lydia Virgo. Saya mengambil topik ini gitu ya, karena ya terkait dengan buku tadi yang sudah di salah satunya yang kemarin diterbitkan di Nulis Hilma, dan juga ya profesi saya sebagai dosen di prodi sistem informasi, beberapa juga ngajar di terkait basis data. Mungkin sebelumnya saya Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada ya, Nulis Hemat yang sebagai penyelenggara kegiatan webinar kali ini ya. Semoga ya bisa bermanfaat seringnya eh, pada kita semua juga. Salam sehat, salam semoga keberkahan, kebahagiaan senantiasa juga eh, terlimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, tadi juga disampaikan, saya mengambil topik em, data to decision. Jadi beberapa eh, database itu kan berpengaruh sekali terhadap transformasi digital. Jadi di sini kita akan mengulas tentang hal itu. Mungkin izin untuk share slide ini. Boleh, Ibu. Oke.
Sudah tampakkah slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya kira ini topik ya lumayan menarik ya terkait juga dengan basis data saat ini. Kita tidak memungkiri bahwa ya sekarang serba digital, transformasi, banyak hal-hal yang terkait dengan data dan apa menjadi bagian ya. Sekarang beberapa aktivitas kita itu ya beberapa sudah elektronik gitu dan beberapa media Hmm. penyimpanan yang paling populer itu ya walaupun sekarang banyak hal banyak media tetap basis data menjadi salah satu berperan penting dalam transformasi digital ya. Mungkin nanti beberapa kita akan melihat beberapa gambaran sebenarnya eh, aplikasi-aplikasi itu ya banyak mengambil peran penggunaan basis data. Jadi eh, mengapa kok sekarang ini eh, menjadi bagian dari pengambilan keputusan karena perkembangan saya kira juga AI itu juga banyak eh, berperan ya. Jadi dari mana AI tahu bisa apa, belajar ya. Sebenarnya dari awal itu kan karena data-data yang banyak begitu ya. Selain dari AI, kalau kita ngomongkan transformasi, beberapa keputusan dari organisasi ya pasti akan banyak hal itu terdukung oleh basis data ini. Jadi eh, beberapa organisasi sekarang keputusan pun yang ngambil dari data. Misalnya nanti di si aplikasi kita bisa retrieve ya, ambil data-data kita butuhnya apa, tujuannya apa. Ini akan di basis data sangat sangat apa ya untuk mengambil data, mengambil insight-insight itu ya sangat mendukung sekali. Artinya teknik, metodologi itu sudah sangat berkembang luar biasa sehingga aplikasi-aplikasi ya sekarang banyak aplikasi yang cerdas, pintar karena ya data-data yang terhimpun dari sekian banyak itu yang sekian lah itu menjadi manfaatkan dengan baik. Beberapa keputusan krusial-krusial juga bisa cepat dengan adanya eh, aplikasi yang ya data-data yang tersimpan itu. Jadi kalau sekarang ya tidak lagi asumsi sudah kita bisa ngomong dengan cepat data itu mendukung sekali untuk keputusan. Ada hal-hal yang misalnya ke- data-data rekod transaksi sekarang lah semua terekam gitu ya. eh Cuman ya memang tadi kalau kita ngomong data mentah harus diolah dulu. Beberapa data saksi mungkin kalau kita nggak sadar mungkin di media sosial kita upload data itu kan sebenarnya juga jadi data ya, jadi pengetahuan gitu ya. Jadi kalau di aplikasi nanti kita nyimpannya masuk ke basis data. Ini yang jadi pemanfaatannya sungguh sangat luar biasa. Eh, Tentu saja tadi di awal tadi sudah saya sampaikan sehingga database basis data ini akan menjadi eh, ya mempunyai peran utama ya untuk pengelolaan data digital. Jadi beberapa data ya sekarang ini ya ada yang terstruktur dan tidak terstruktur, tapi ya untuk aplikasi sekarang ini masih masih juga aplikasi-aplikasi ya memang menggunakan yang ya tadi database tadi. Eh Ya, walaupun sekarang mungkin istilahnya kalau dulu banyak RDBMS ya, ada SQL, no SQL gitu ya. Tapi saya kira dua-duanya saat ini ya untuk si aplikasi itu ya masih masih banyak sekali pemanfaatannya. Kalau kita ngomongkan pemanfaatan basis data di Indonesia ya dalam transformasi digital ini ya, ya tadi dari awal kita bisa menyediakan penyimpanan, pengelolaan, terus bisa juga diintegrasikan di dianalisis dan memungkinkan pengambilan keputusan. Jadi di sini bisa meningkatkan pengalaman pelanggan, beberapa ya pelajaran gitu ya kalau di mata kuliah itu ada istilahnya namanya CRM gitu ya, Customer Relation Management, bagaimana kita mengelola apa ya customernya gitu ya itu dapat tahu ini harus seperti apa itu ya karena sudah ada data yang tersimpan sebelum kita bisa memprediksi gitu ya jadi kan salah satu contoh misalkan ya jadwal ya
konsultasi, diagendakan beberapa kapan harus. Jadi bisa jadi notif ya, reminder segala macam. Kenapa? Karena beberapa data, rule-rule itu sudah tersimpan di program dalam aplikasi. Sehingga ya tentu saja efisiensi ya beberapa hal lain bahkan mungkin bisa prediksi, bisa lihat tren mungkin juga sekarang juga apa eh marak juga itu ya data science itu ya machine learning gitu ya itu juga sekarang marak gitu ya mana keputusan-keputusan itu diolah dari data menjadi ya istilahnya ada profesi baru namanya data scientist gitu ya. Jadi ini juga mungkin berawal dari transaksi-transaksi form 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 aplikasi-aplikasi itu sehingga ya bisa jadi pengetahuan dan bahasa belajar sendiri, bisa memetakan, bisa mengklaster, bisa eh, kalau kita istilahnya ada mengklasifikasi gitu ya. Jadi bahkan prediksi, tahu tren gitu ya. Jadi karena data-data yang sudah sekian lama terhimpun dari proses transaksi tersebut. Jadi tidak hanya memudahkan sekedar dokumentasi, mungkin kalau dulu kebutuhannya dokumentasi transaksional gitu, tapi kalau kita lihat piramida itu ya kemudian sistem itu kan tambah nambah naik. Nah ini artinya informasi, insight-nya pun semakin ya semakin lebih beragam begitu. Eh, Tentu saja ini ya efisiensi tentu saja juga akan karena beberapa ya kita tahu beberapa kerjaan beberapa eh, ya bisa digantikan dengan sistem gitu ya karena tadi aplikasi-aplikasi yang tentu saja akan memanfaatkan teknik penyimpanan yang bisa diretrieve dikelola dengan baik ya beberapa aplikasi di e-commerce gitu ya beberapa di pemerintahan itu sudah memanfaatkan. eh ini tadi jadi di topik ini saya ya setidaknya kita bisa memahami bagaimana database ini mendukung tran- transformasi digital. Jadi kebutuhan di ya untuk misal kita mau belajar basis data gitu karena lihat ya sekarang ini ya aspek apapun mesti sudah beberapa ditransformasikan ke digital. Jadi kebutuhan u- untuk bisa memahami ini pun pasti dibutuhkan gitu ya memahami database kalau kita memang mau berkecimpung di di dunia. Jadi kalau guna mungkin tinggal pakai saja, tapi kalau kita mau masuk ke dalam, maksudnya ya harus bisa eh, dapat mempelajari lebih lebih gitu ya. Tadi basis data ini dengan baik bagaimana kita bisa ngambil terus kalau mau tambahan lagi beberapa ya dari data-data ini teknik metode kalau di istilahnya kalau di pemrograman itu ada back end front end gitu ya. Basis data mengambil bagian di eh, back end gitu ya di back endnya. Cuman nanti ya apakah front end-nya itu berpengaruh? Ya tentu saja karena eh, hasil-hasil yang dibutuhkan apakah nanti kan yang di bagiannya front end gitu ya. Cuman untuk dapat itu pastinya bisa ngolah di back end-nya ini, jadi di basis datanya gitu ya. Terus kita juga banyak dengan di webinar ini juga bisa ya bagaimana alur perubahan data menjadi insight keputusan, jadi wawasan keputusan. Terus sini nanti juga bagi beberapa implementasi basis data ya dalam transformasi digital terutama di Indonesia. Eh, Sebelumnya tadi untuk peran dan manfaatnya gitu ya. Jadi kenapa kok basis data ini mengambil peran dia di transformasi digital? Bagaimana data menjadi sebuah keputusan? Tadi di awal basis data itu sebenarnya kan adalah media penyimpanan ya di situ difasilitasi dengan pengelolaan bisa pengelolaan data. Kalau di awal tadi diilustrasikan buku bahkan bagaimana bisa ada sistem terdistribusi, ada bagaimana kita ngelola user, artinya hubungannya dengan keamanan gitu ya, bagaimana eh, kebutuhan-kebutuhan itu bisa diambil begitu ya. Jadi ini adalah ngambil jadi dari rekam terus proses sampai dapat ada DCR bagaimana di recovery begitu artinya ada fungsi backup gitu ya jadi bagaimana biar menjamin semua transaksi aman gitu ya kalau di istilahnya itu ada atomik gitu ya atomik konsisten gitu terus integrity gitu ya dan durabilitas itu kalau kita memahami untuk
transaksi di aplikasi. Jadi memang aplikasi itu dan database itu memungkinkan ya data kalau belum lengkap nggak bisa disimpan gitu. Artinya data menjadi lebih akurat, lebih lengkap, kesalahan-kesalahan bisa diminimalkan. Jadi untuk proses menyimpan sebelum semua data lengkap transaksi tidak bisa di di disimpan gitu ya. Harusnya harus 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 atomik gitu harus kecil gitu. Yang berikutnya integrasi data. Dengan integrasi data itu kita ya menjamin tadi adanya konsistensi kan. Kalau misalnya untuk ID jadi kita beberapa ID di kependudukan itu NIK itu bisa di mana-mana udah mau dipajak di ini ya identitas ini itu menjadi key kita di ya langsung ketahuan gitu ya. Jadi karena apa? Karena sudah terintegrasi. Ya asal kita dapat kunci key-nya itu sistem bisa diintegrasikan gitu ya. Sudah beberapa aplikasi mungkin katakanlah kalau kita katakanlah di kampus gitu ya mahasiswa gitu ya hubungan dengan keuangan, akademik, perpustakaan, atau lab, peminjaman segala macam untuk aspek ya dengan kita bisa dari beberapa aplikasi bisa diintegrasikan. Tentu saja ini akan bisa ya menyinkronkan ya mensinkronisasi ya beberapa bagian. Jadi eh, mestinya tidak akan kejadian adanya duplikasi gitu ya. Karena di basis data ya sangat bisa memungkinkan itu ya adanya integrity constraint itu ya beberapa di pemanfaatan di basis datanya. Ini juga tidak ada duplikasi itu ya misalnya ini harus unik tidak ada duplikat gitu. Eh, atau bahkan kita bisa set gitu ya harus sekian karakter gitu. Jadi ini tentu saja akan menjadi akurasinya akan naik gitu. Kesalahan human error itu bisa diminimalkan. Terus nanti ketika tadi ada analisis mendalam, tentu saja tadi ya ketika data-data transaksi kalau tadi sebelumnya transaksinya baru disimpan saja untuk dokumentasi transaksi dikerjakan, misalnya kita pinjam buku begitu, em, hukumannya yang belum dipinjam apa saja atau masih punya tanggungan yang belum dikembalikan gitu. Atau kalau kita penjualan buku gitu ya berapa itu kan bisa langsung diketahui gitu. Artinya bagian gudang itu harus bisa langsung mengetahui oh harus eh, order lagi gitu ya harus produk lagi ya atau tinggal berapa itu sudah bisa langsung eh, dalam tanda kutip ya mestinya ada proses itu mudah gitu. Artinya info-info itu menjadi cepat dan mudah. Di sini kalau dalam analisis mendalam tadi di awal juga sudah saya singgung ada ya sekarang tren adanya big data eh, eh, kalau banyak itu ya data-data terhimpun, scalable-nya besar, volume itu jadi big data gitu ya. Dan nanti ada istilahnya penyimpan yang butuh warehouse. Nah, nanti bisa dianalisis mendalam tadi ya. Ada data analitik, machine learning, terus ya lanjutannya dari data-data yang kita sudah ada itu ya pengetahuan-pengetahuan yang itu menjadi pengetahuan yang tersimpan gitu ya. Jadi ada deep learning, mungkin ada juga jaringan saraf tipuan gitu ya. Tadi teknik-teknik untuk analitik dan analitik data itu ya saat ini juga sudah sangat berkembang gitu ya. Dan ya sekarang ini mungkin tidak hal yang asing yang tentang eh, AI gitu ya. Gitu. Ya karena apa? Eh, datanya banyak menjadi pengetahuan dan itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya. eh nah, ini ada peningkatan pengalaman pelanggan ya pengguna gitu ya. Jadi tentu saja kalau tadi saya sampaikan eh harus lengkap gitu ya. Jadi kalau tidak lengkap kan tidak bisa diproses. Kalau data kita tidak lengkap kan tidak bisa. Ya. Artinya memungkinkan meminimalkan komplain gitu ya. Misalkan kalau saya pesan itu belum ngirim tujuan kan tidak kerekam gitu, tidak bisa akan diproses ya. Ini orang akan tahu itu bisa bisa dilakukan. Sehingga apa? Ketika saya pesan gitu, ada yang terlewat atau itu sudah minim apa minim sekali. Beda dengan kalau itu tidak tersistem ya. Kalau kita tidak memanfaatkan basis data tadi. Aplikasi yang ya tentu saja tekniknya banyak. eh, ya sekarang ini mungkin tadi tidak hanya basis data tadi bisa NoSQL atau relasional gitu. Hal itu sudah bisa diminimalkan tentu saja kok pelanggan tadi kalau misalnya data
tidak lengkap ke proses itu kan nunggu-nunggu gitu ya. Padahal kan tidak bisa terkirim gitu. Padahal sudah terlanjur bayar segala macam begitu. Tapi kalau di aplikasi ini sudah baru ke proses kan komplain itu ya minimal bahkan kalau sekarang kita lihat beberapa tracking jasa pengiriman itu pun bisa dilihat sampai mana gitu ya, repot bisa terdeteksi ya karena ada datanya gitu ya, jadi statusnya saya di mana itu ada aplikasi yang bisa menyelidiki, artinya pelanggan juga bisa ikut mengawasi gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya karena data yang dibutuhkan sudah beda dengan kalau kita ya kalau dulu berkas-berkas dikumpul gitu, ketika satu dua berkas tidak dimasukkan itu bisa saja tetap diterima karena mungkin yang cek manusia gitu. Tapi kalau itu sudah by sistem harus diunggah harus ini ya semua lengkap itu nggak akan ke proses. Tentunya ini akan ya ya beda ya jadinya, dari sisi pelayanan profesionalisme, oh tentu saja akan keluhan. Ini kalau ndak masuk, nggak lengkap kan ndak bisa diproses gitu ya. Jadi tadi istilah kita itu atau ya. Ini jadi itu komplainnya kan minimal. Kenapa kok sebenarnya kok nggak bisa diproses karena ya ada yang lewat gitu. Ya kalau sekarang by system ini tentunya akan minimal gitu. Oke, jadi tentu saja karena by data segala keputusan itu akan menjadi lebih baik. Katakanlah kita ngitung aman gitu. Kira-kira misalnya kita belanja gitu ya. Belanja sekian, oh kira-kira belanja saya sudah sekian, masih sekian gitu. Cuman kalau sudah by system itu sudah langsung ketahui presisi gitu. Sudah kerekam, belanja total sekian gitu. Jadi misalnya di total, itu langsung ketemu angka presisi. Tentu saja katanya menjadi akurat gitu ya. Jadi hitung-hitungannya bukan lagi kira-kira gitu ya. Jadi misalkan ngitung ya istilahnya umur gitu ya. Ya, umur itu juga bisa presisi gitu ya. Karena by system tidak. Misalnya kalau di umur eh, misalkan 17 tahun itu ya. 17 tahun kalau sistem itu bisa langsung mempresisikan gitu. Cuman kalau disimpannya tanggal sama tanggal lahir sama umur kalau di basis data gitu. Kalau kita ngomongkan tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir itu ya nanti umur bisa dihitung. Tapi kalau kita ngomongkan umur tanggal sekian umur tanggal hari ini 17 gitu kan nanti 10 tahun teman kan tidak presisi gitu. Tapi kalau itu butuh data umur ya tinggal dihitung aja dengan dikurangkan hari ini. Itu pasti akan lebih akurat gitu ya. Beda kalau kita di form itu umur berapa ngisinya kan biasanya jarang ya sampai presisi. Tapi kalau yang sebenarnya yang dibutuhkan hanya tanggal lahir saja gitu ya. Nanti yang hitung umur biar sistem gitu. Itu tentu saja akan menjadi keputusan yang lebih baik. Artinya bisnis pun juga beberapa transaksi berat segala macam bahkan dihitung misalnya mau kirim paket dia itu buku satu buku, misalnya kita kirim satu buku itu beratnya sekian nanti bisa diprediksi berat total sekian nih tadi, sekilonya itu berapa kadang-kadang sudah ukurannya sudah bisa langsung dihitung begitu. Itu di bisnis pun juga bisa bisa kalau biaya per kilo itu kan disarankan ya kalau pengiriman mendekati 1 kilo itu ya kadang-kadang bisa dipakai artinya nilainya menjadi presisi kalau itu tersimpan ya jadi data yang yang ya ya bisa diolah gitu ya diolah lagi sehingga akurasinya tinggi keputusan-keputusan data itu menjadi lebih akurat gitu ya. Ya cuman kadang-kadang menjadi kaku gitu ya. Mungkin mahasiswa saya sering komplain karena saya set misalnya harus di submit tugas itu jam 12 gitu ya, submit sistem gitu ya. Kalau dikumpul di loket itu lebih 5 menit itu mungkin ya belum ditutup mungkin masih bisa masuk gitu ya, masih bisa diterima. Tapi kalau di submit sistem
eh harus 00 ya, setelah 00 nggak bisa gitu. Jadi ya menjadi ya ada plus minusnya. Tapi dari sisi ya itu bisa artinya bisa dipahami gitu ya. Tadi kalau ada kendala teknis segala macam ya itu ya sudah. Kalau ini sudah tidak ada toleransi. Bahkan tadi kalau ditangkan harus lengkap, ya kurang nggak bisa ke proses gitu saja udah langsung ditolak gitu ya. Jadi basis data itu bisa menjamin sampai ke situ, apalagi bisa mendukung sampai ke situ. Ini tadi juga kalau kita ngomongkan pendukung kecerdasan buatan, ya tadi beberapa ya dari sisi pengolahan tadi ya tentu saja sekarang ini tekniknya sudah luar biasa, metode-metodenya juga banyak, banyak insight dan hasil olahan dari AI. Ya kita sendiri juga mungkin ya istilahnya mungkin VA itu juga ada AI-nya ya, mungkin yang sudah kita bisa nanya-nanya lewat AI VA gitu ya. Ya itu sebenarnya karena VA punya punya banyak banyak data-data mungkin sharing-sharing yang info-info yang dimasukkan di WA gitu ya. Jadi dia punya pengetahuan. Ya sama saja, ya. Cuman mungkin ya kalau sudah itu eh, ya datanya sudah luar biasa kalau sudah sampai ya keamanan tadi tidak disinggung juga. Jadi kita bisa atur hak aksesnya gitu ya. Bagaimana pencadangan, backup itu ya. Terus di menjamin transaksinya di recover harus sampai di proses selesai gitu ya itu juga memberi apa ya kepercayaan gitu ya. Eh, Misalnya kita di katakanlah yang mungkin yang agak-agak ATM itu ya kita ngambil itu ada sebenarnya dan juga bisa bisa ngatur sampai timestamp gitu ya. Jadi kalau kalau transaksinya ada penandanya harus sampai duit keluar gitu ya baru dapat diproses itu bisa memungkinkan. Tapi kalau tidak sampai proses ini berarti kalaupun beberapa tahap sudah ada ya bisa dikembalikan lagi. Artinya tidak sampai merugikan gitu ya. Artinya keamanan tadi bisa ngatur penggunanya siapa yang berhak, tidak berhak, berhak mengapa ya. Sama seperti itu saat eh apa namanya? Tentu saja akan memberi trust ya kalau kita jamin aman ini ya transaksinya eh kalau disalahgunakan ya beda ya nanti kalau yang harus hati-hati juga kita eh apa ya harus care dengan data kita itu ya. Artinya ya tidak barangan naruh misalnya butuh password atau user gitu. Itu kalau ada yang anu ya tentu saja kalau dari sisi keamanan banyak faktor sih. Tapi pada prinsipnya enkripsi segala macam itu bisa dimungkinkan, bisa bisa di dilakukan gitu ya dalam bangunan. Terus skalabilitas dan fleksibilitas ini ya sekarang ini juga tadi kalau saya di awal nyinggung big data itu eh teknik sistem terdistribusi gitu. Kalau di bank itu banyak data-data bisa didistribusi ya karena banyak kantor cabangnya. Oh datanya itu tempat enggak terpusat kah? Ya, ternyata tidak gitu ya. Untuk meningkatkan ya kecepatan ya teknik kalau coba bayangkan nasabah sekian satu server ya kadang menjadi lama gitu. Kalau dulu muter-muternya lama, tapi kalau ada eh, oke, dimanfaatkan dengan sistem terdistribusi dan cloud itu ya beberapa menjadi lebih cepat ya akhirnya bisa ditingkatkan eh kalau kita di ini ada supply chain management itu ya berarti rantai pemasok gitu ya jadi mana yang paling dekat gitu ya mengurangi transport gitu ya artinya itu juga sama penyimpanan mana yang available gitu ya jadi beberapa server mana yang memungkinkan paling-paling yang bisa digunakan artinya tadi untuk skala fleksibilitas sekarang ini eh, database pun sudah bisa begitu. Jadi tidak lagi terpusat semua dalam satu server itu, walaupun dalam satu sistem ternyata karena banyak itu ternyata bisa juga bekerja dalam satu integrasi gitu ya. Karena penyimpanannya di beberapa tempat gitu ya. Ini tentu saja akan mendukung tadi ya manfaatnya. Oke, ini masih tentu saja bagaimana alur data menjadi insight keputusan ya. Tadi kalau mau kita ngomongkan eh, olahan data gitu ya. Sebenarnya kalau di transaksional ya aplikasi gitu. Tapi nanti ketika kita mau ambil
keputus sebenarnya goalnya kita mau butuh apa saja gitu. Artinya kebutuhannya ya nanti yang mau disimpan apa itu sebenarnya juga ngaruh karena keputusan yang diambil kalau mau berdasarkan data ada datanya dulu gitu. Ya, jadi di teknik IRD kalau di buku tadi di awal dari sampai perencanaan gitu ya, sampai dapat bagaimana biar segala info-info yang dibutuhkan ya kalau bisa lengkap. Sehingga ketika kita tahu tujuannya kita butuh info apa, mau dievaluasi apa ya, ya tetap bisa. Apakah bisa ditambah? Ya bisa ya, bisa berkembang gitu. Sistem kita bisa tambahkan tadi kita tabel-tabel baru, sekupan baru gitu ya. Bahkan antara database pun bisa diintegrasikan gitu ya. Antar sistem kan bisa bisa diintegrasikan. Terus setelah tahu goalnya tadi ya pertanyaan-pertanyaannya, terus ada juga nanti kita masuk ke ya tadi collecting gitu ya. Kalau sudah banyak butuh kan mesti diambil datanya ini. Kalau pengen dapat insight kan mesti diolah lagi, dikumpulkan butuhnya data apa saja gitu ya. Ya kalau di RDBMS kita mengenal data query gitu ya. Tidak semua data mungkin diperlukan ya untuk ambil sesuatu. Mungkin kalau untuk yang sudah sampai manajerial, mungkin data-data detail, data-data ya itu beberapa ya tidak diperlukan gitu ya. Tapi kan harus tetap ada ya. Kadang-kadang tapi ketika itu kan sudah butuhnya rekapnya, butuhnya sudah olahannya, butuhnya sudah ya kita pengennya udah insight. Artinya itu bisa dikolek gitu ya. eh, Bisa dicek duplikasi, dicek ada yang kosong tidak. Ini termasuk bagian ini ya. Kalau ini tadi yang nomor 3 tadi bersihkan dan olah data. Jadi kalau di sini kenapa ngambilnya harus diolah, dibersihkan karena tadi ada data terstruktur dan data yang tidak struktur. Kalau di pengolahan data itu bisa saja ngambil dari medsos gitu kan beberapa belum terstruktur. Tapi kalau di database itu pasti sudah terstruktur beberapa. Cuman kalau kadang-kadang duplikasi ya karena antar sistem kadang mau diambil tinggal ya. Cuman kalau nggak mau ada duplikasi atau apa ya kan masih sudah masih bisa di di dikerjakan. Makanya ini ada proses pembersihan. Bahkan mungkin ada juga yang, oh ternyata ini tidak terlalu penting, jadi boleh dikosongkan gitu. Tapi saat kok butuh gitu ya untuk ambil kesimpulan, ambil insight gitu, ya kadang-kadang yang nol ada ya harus digimanakan, yang kosong digimanakan. Apakah semua isian harus isi ya? Kita kalau kita di Google Form itu kan ada yang bintang dan tidak. Ya kayak database itu ya, kadang-kadang kita mengizinkan boleh tidak diisi begitu. Ini opsional gitu ya. Tidak diberi bintang gitu. Cuman terus mungkin mengakibatkan ketika dibutuhkan kok ada yang kosong-kosong gitu ya. Sehingga ini kalau kita mau diolah menjadi keputusan kadang-kadang ya ini harus ditreatment gitu ya. Bagaimana ini yang kosong mau diapain, jumlahnya seberapa begitu. Terus eh, analisis dan visualisasi gitu ya. Jadi ini tadi bagian dari hasil. Jadi nanti setelah tersimpan itu ya akan sangat bermanfaat akan tidak hanya menjadi data transaksi tapi kalau bisa diambil insight, bisa divisualisasikan tentunya saja akan sangat ya ini akan ada beberapa info yang tersembunyi gitu ya dari data mentah gitu ya. Ini sekarang juga dashboard itu beberapa sudah langsung bisa ketemu gitu. Misalnya kalau yang sederhana beberapa dashboard itu misalnya oh sudah berapa orang yang klik kan ya. Mungkin juga ini bintangnya dari sekian 5 itu ya yang menggunakan sekian ribu gitu. Ya, ada beberapa dashboard sudah diselenggarakan. Pelanggannya sekian, transaksinya sekian itu sudah langsung dikolek gitu. Artinya sekali buka dashboardnya infonya jadi data misalnya kita mau per item misalkan buku basis data ini sudah laku sekian gitu ya. Mungkin tadi atau penulis ini sudah nulis sekian buku gitu ya. Jadi itu dashboardnya itu bisa langsung diam. Kalau kita pengen tahu atau total bukunya berapa sih? Gitu. Atau kalau kita ngambil per per lebih detail ya bisa saja dijabarkan lagi ya. Tapi untuk visualisasi data ini sekarang ya mulai mulai artinya apa untuk pengambilan putusan itu
bisa, oh ternyata kita ya katakanlah YouTube itu udah viewernya 1 juta itu kan ya salah satunya contoh begitu. Ini udah klik sekian nih itu udah view-nya yang like sekian itu sama kayak data-data itu kan terekam ya, terekam jadi bisa di nambah 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 itu terekam di database gitu ya. Sehingga beberapa oh ternyata ini sudah menghasilkan sekian, kita mau kasih reward. Oh ini lama nunggak gitu ya. Lama enggak oh, mungkin bisa kita ingatkan lagi. Jadi hal-hal semacam ini tentu saja akan sangat mendukung keputusan tadi. Terus ya tadi ini masih nyambung ya ke narik insight-nya, cuman ya memang butuh effort ya untuk bisa kita dapat narik insight-nya. Bagaimana kita mau memunculkan pemahaman tentang data tadi. Jadi kalau hanya transaksi saja mungkin sekali dilayani selesai. Tapi ketika sudah data banyak itu tidak diolah gitu ya akhirnya tidak bisa memberikan insight lebih gitu. Tapi kalau pengen ada nilai tambah ya mestinya ini ada effort lebih gitu ya. Bahkan ini kan kalau kita lihat ya bukti-bukti untuk iris ya transaksional kan ya valid semua valid ya. Ini untuk keputusan pun menjadi kita bisa lihat tren gitu ya dari data-data ini ternyata paling lari ini gitu ya trennya lah pada bulan sekian itu eh pada mungkin kita bisa lihat pola gitu ya dari situ pola orang-orang akan misalnya melakukan belanja satu produk di bulan apa gitu lah itu bisa digali sampai sejauh itu mana nanti ini bisa di-apply menjadi keputusan gitu ya ini ini kita terus atau nanti di akhir sesi yang Mbak Cindy untuk Boleh. diskusi ya? Oh, kita sampai setengah jam 3 ya Ibu ya. Oke, Nanti nanti jam 3 kita buka sesi tanya jawab lagi Ibu. oke. Berarti ini saya, oke. Iya. Mungkin nanti kalau sudah nemu mungkin mau diingatkan. Baik, Iya. terima kasih Mbak Cindy. Masih di keputusan tadi mungkin selain AI tadi ya yang marah itu adalah BI gitu ya, Business Intelligence gitu ya. Jadi ini juga sudah mungkin kalau di sini ada SQL ya. Itu tadi bagian dari transaksi memperoleh data. Kalau kita ini kan data sumbernya nanti di gimana eh, kita memperoleh data-data itu ya. Jadi sumbernya sebenarnya bisa dari mana saja. Tapi kalau di basis data ya di sini nih ya kita kalau tadi kita ngomongkan aplikasi ya, oke kita khususkan kita ngomongkan RDBMS gitu ya. Jadi pakainya SQL gitu, ya, pakai query gitu ya. Jadi di sini. Jadi eh, penggunaan teknologi proses ini ya perangkat lunak untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data bisnis, mengubah menjadi wawasan ini ditindaklanjuti untuk mendukung keputusan. Jadi memang ini ya digunakan untuk mendukung keputusan. Ya mungkin kadang-kadang ya mungkin kita lihat platform-platform ya e-commerce itu ya sebenarnya luar biasa gitu ya. Bahkan kita misalnya pernah nyari satu produk gitu ya, itu pasti muncul terus. Jadi itu sebenarnya data yang diinputkan itu jadi apa ya pengetahuan dia. Oh ini misalkan eh cari barang kita cari barang apa gitu. Senanglah alat makan gitu ya. Nanti mesti muncul kenapa? Ya itu bagian dari ini tadi pengambilan keputusan gitu ya. Jadi disuges gitu. Oh dia lagi oh, ini ditahu gitu ya. Jadi barang-barang walaupun kita sudah nggak nyari ya ada notif ada pop-up masuk ke beranda kita itu sebenarnya ya jadi wawasan itu ya jadi mereka juga sudah sampai segitu begitu komponen utama untuk meliputi pengumpulan dan menyimpan gitu ya warehouse gitu ya penambangan data ini istilahnya sebenarnya untuk jadi data mining gitu ya. Jadi ada metode yang gimana kita bisa ngambil insight-nya, kita bisa ngolah datanya. Tadi ini beberapa istilah di dalam proses tadi pengumpulan keputusan gitu ya. Ya ini kebetulan ya mungkin tadi disampaikan biografi gitu ya. Kebetulan saya home base-nya di sistem informasi gitu ya. Jadi beberapa eh, topik terkait eh, ini ya untuk olah data itu ya.
Di sini serta penyajian melalui laporan, visualisasi, dashboard tadi ya. Jadi bagaimana membantu memahami histori saat ini untuk mengetahui tren masa depan. Jadi data-data tadi kalau diolah sehingga bisa tahu gitu ya, bisa diprediksi gitu ya. Oke, eh lalu kalau tadi penerapannya tadi di awal mungkin bagaimana ya dukung di transformasi digital di Indonesia tentu saja basis data beberapa aplikasi yang mungkin ini sudah tidak asing gitu ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja mungkin di Indonesia apalagi kemarin masa pandemi itu apa ya transformasi ditambah dipercepat gitu ya Di- dengan adanya jadi beberapa sudah menjadi familiar dengan transaksi elektronik gitu ya ya ini perbankan itu ya aplikasi mobile itu sudah mungkin sekarang ya sudah umum gitu ya berapa semua ya, tadi belanja gampang bayar-bayar gampang gitu ya. Ya sekarang ini ya ya sangat membantu sih guys ya cuman ya mungkin peran kertas segala macam sekarang mungkin ya mungkin beberapa masih dipakai tapi transaksi eh secara elektronik saya kira saat ini juga sudah luar biasa transfer gitu ya kalau dulu bayar listrik kan eh kalau Ke zaman pos. saya iya ke kantor Iya. pos. Ya, zaman saya dulu ada yang keliling gitu bayarin. Kalau di Iya. rumah ada yang keliling bayar listrik gitu. Kalau sekarang kan di Mm. rumah kemana-mana ya. Kalau itu di kantor pos harus datang pakai uang gitu ya. Sekarang Iya. ya belanja itu Sekarang e-wallet pun udah banyak Ibu. oh iya artinya e-wallet banyak. Terus Iya. lebih gampang belanja online ini ya. Iya, Ya, gampang. apa-apa. Soalnya sekarang sudah pakai kris dan itu lebih cepat pula lagi kan Bu untuk Iya. melakukan pembayaran. Mm. Apa-apa sekarang mungkin ya tadi belanja saja cuman jadi ya kadang nggak kontrol juga. Ya apa-apa karena Iya, langsung bisa ditransaksikan dengan mudah tadi ya. Ya kris itu ya ya luar biasa. iya. Jadi Indonesia juga juga sudah mungkin kalau kita ngomongkan perbankan tadi ini ya sekarang ini aplikasi mobile kris bahkan di UKM itu ya belanja-belanja Mm. di Gir Iya. itu kan juga sudah Mm. bisa pakai kris ya nggak harus ya harus eh, belanja di yang skala besar itu ya tapi memang ini data-data itu tadi database ya sudah dimanfaatkan dengan sangat luar biasa gitu ya. Iya. Ya ini kalau uang mata uang ini ya ini tentunya operasionalnya menjadi beberapa ya kepotong gitu ya ngurangi bensin Iya. enggak itu kalau kita harus data sekarang enggak dulu saya seringnya ya ngambil harus ke ATM sekarang kalau kita belanja apa-apa ya mending langsung pakai Paling mobil itu potongannya biaya admin itu segala iya macam lah ya. iya tambah iya mungkin nggak nyadar itu ngumpul banyak ternyata ya Mm-mm. walaupun katakanlah 2005 oh kalau sekian transaksi ternyata banyak. Ya, Iya. tapi itu kemudahan. Saya kira sekarang ini ya siapa saja bisa menggunakan itu gitu ya. Ya, tapi mungkin kalau kita pengen tahu lebih, ya apakah mau pakai saja itu kan. Tapi Atau kalau kita mau jadi di Abrakas bekerja di situ peluang-peluang ya. Tapi sekarang ini ya sebenarnya eh, kalau kita ngomongkan tadi ya pemanfaatannya itu Mm-mm. secara penggunaan kita itu sudah memanfaatkan gitu ya. Cuman yang di back endnya itu mungkin yang ya untuk semua kemudahan itu ya butuh effort gimana tadi untuk bisa harus dicek harus valid. Terutama di perbankan itu juga bagaimana validitas di bank itu juga proses-proses eh artinya memang benar-benar safe, bagaimana harus dicek begitu. Itu ya ya saya kira dari waktu ke waktu itu semakin bagus ya gitu ya. Jadi Iya. implementasi modern itu saya pemanfaatannya sekarang ini juga sudah jadi banyak solusi gitu. Bayar-bayar ini semua langsung apa-apa dibayar langsung transfer gitu ya. Jarang Mm-mm.
jarang, bahkan mungkin loketnya itu ya jarang gitu ya. Eh, Mungkin masih ada ya fasilitasnya, tapi sekarang ya lebih gampang transfer atau tadi QRIS ya kan, mungkin pembayaran bayar dulu nanti tinggal barang datang gitu. Itu saya kira ini hampir semua ya dana tadi Ewali tidak hanya yang anu, Iya, lebih 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 mudah buat pengguna. Tapi ya memang mm, harus hati-hati ya ini ya karena beberapa data pribadi kita, data-data itu ya tetap harus aware, harus cek iya, validitasnya karena ya eh, kalau kita ngupload itu sudah jadi pengetahuan, hati-hati juga ini kita ngupload kemana gitu. Artinya iya, tidak boleh sembarangan. Karena itu mm, tadi bisa jadi pengetahuan siapa saja kalau kita tidak hati-hati gitu. iya betul. Karena juga banyak kasus tentang apa namanya penipuan-penipuan yang gunain kris atau semacam itu juga kan Bu. Iya, Itu kadang-kadang kadang kalau nggak hati-hati kayaknya sudah nganu ternyata mungkin gambar lama gitu ya. Oh iya, ini sudah tidak diperiksa lebih lanjut tuh ternyata bukan transaksinya gitu. Cuman kayaknya perkembangan kris pun juga sekarang tidak harus ketika kita transaksi kadang-kadang sudah langsung nomor kita kemana gitu. Kalau dulu kan kita kadang-kadang ada yang masih nulis ya, mungkin sekarang ini pun juga masih nulis gitu. Misalnya nominal, tapi kadang-kadang yang sudah per transaksi gitu. iya, Oke, selain di bank ini juga ada di pemerintahan ini ya kita juga ngerasain tadi kalau bayar pajak tadi laporan pajak segala macam itu. mm, Ya sistem sistem eh, SPBE ini ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya kira layanan pemerintahan pun sekarang Dapodik data sudah diminta. Ya, misalnya kita mau bikin KTP gitu, urus dulu di sini tinggal bahkan mungkin kalau di Anu ada bisa cetak tinggal cetak saja gitu iya, iya, tinggal ya laporan layanan-layanan publik itu eh, sekarang ini juga sudah sudah banyak dimanfaatkan ya kalau iya, satu sehat karena kalau ini BPJS JKN itu kan kan harus daftar dulu sudah tahu nomor antrinya kira-kira nanti di antrian berapa gitu ya ini yang kalau di iya. satu sehat dan harus sekarang BPJS itu harus daftar dulu gitu ya. Iya, itu Gitu. pakai JKN gitu kan. Iya, Tinggal di jika daftar aja lagi kan lebih daftar aja. mudah. Nanti masa antrian berapa? Tahu antriannya habis gitu. Jadi besok lagi. Artinya ini menjadi ya datanya disimpan di mana ya tadi di database tadi. Jadi aplikasi ini berkembang di mana-mana gitu. Ternyata pemanfaatannya ya sekarang hampir di setiap bidang. Kalau tadi di pemerintahan layanan ini kepolisian termasuk tilang ya pernah juga Iya, ya kena tilang itu datanya langsung masuk itu ya. Itu juga ini ya data-data pajak segala macam kan karena otomatis diingatkan itu ya. iya. Ini bagian dari ya satu untuk layanan juga. Jadi beberapa untuk administrasi juga sebenarnya ada transparansi gitu ya. Semua kelihatan di situ. Jadi kalau transparansi itu kan juga penting ini ya untuk tahu untuk kan, masyarakat gitu ya. Jadi sekarang agak susah juga itu karena ya semua by system gitu ya. Ya plus minus gitu ya. Iya. Bidang lain ini ada di e-commerce. Jadi beberapa sih ini transaksi e-commerce juga sudah semakin tahun meningkat. Tadi kalau tadi belanja-belanjaan QRIS tadi eh semua produk ya ya mesti bayarnya tentu saja lewat tadi ya transaksinya terus aplikasi-aplikasi. Tapi ya memang ya tadi di sini ada yang terstruktur dan ada istilahnya no SQL gitu ya. Jadi kalau di database itu ada MySQL itu ya. Tapi kalau Iya. di NoSQL itu ada misalnya MongoDB, Cassandra gitu ya. Jadi beberapa untuk yang non terstruktur tidak lagi pakai query, tapi bisa di retrieve datanya ini ya. Hmm. Ini beberapa ya sekarang platform tadi juga banyak juga untuk cloud fasilitas Azure segala macam gitu ya. Untuk mendukung eh, eh, e-commerce-nya.
Artinya aplikasi Gojek, Shopee, ya beberapa Google itu ya sekarang ini sudah bagian dari keseharian kita itu ya. Hmm. Ini udah jadi e-commerce tadi platform-platform belanja. Ini juga pendidikan itu ya. Sekarang daftar sekolah itu ya datanya sudah di Dapodik daftar. Nyari SMP itu juga kalau yang negeri sudah satu ya, jadi satu aplikasi itu ya. Sudah jadi satu itu. Jadi implementasinya pun sudah Mas bahkan sampai ada tadi ada ujian juga sekarang itu ya beberapa sudah elektronik ya, sudah baik komputer itu, sumber belajar itu ya beberapa mungkin ruang guru, mungkin buku-buku pun sekarang juga bukunya tidak lagi buku fisik. Bahkan kita bisa beli buku e-book Ibu, gitu. iya. E-book. Jadi ini mungkin sudah bergeser paradigma lagi, tidak semua dalam bentuk fisik gitu. Iya, betul. Inovasi pembelajaran, otomatisasi itu beberapa di dicek gitu ya sudah mulai kita kita istilahnya otomatisasi. Kalau tadi sudah di aplikasi berarti pakai sistem itu kan. Misalnya saya masukkan NIK saya itu otomatis artinya di aplikasi kependudukan itu langsung keluar nama saya atau di kepegawaian itu ngasih NIP saya ya datanya langsung masuk semua langsung keluar itu tidak perlu lagi ngisi ulang data lagi gitu. Kenapa? Karena ya itu sudah ngambil data sudah terintegrasi istilahnya. Ini ini inovasi pembelajaran ya. Kalau sekarang kita lihat ya LMS, learning model di beberapa kuis segala macam tes-tes itu sekarang juga ujian-ujian kompetensi pun sudah beberapa manajemen sistem juga banyak mendukung gitu ya. Ya seleksi segala macam itu ya komputer based semua gitu ya. Ini ada kolaborasi akses bahkan mungkin bukan hanya Indonesia saja sudah kolaborasi mungkin sudah lintas negara pun juga sudah bukan hal hal yang eh, apa namanya hal yang apa udah lumrah gitu ya bukan artinya kita sering juga atau luar itu menawarkan kurs-kurs gitu ya. Ini lagi terus tadi eh kalau di awal kenapa kita juga harus aware gitu ya. Data itu adalah aset gitu ya. Bahkan kalau tadi istilahnya mining itu ditambang gitu, kita nyebutnya data adalah penemuan oil baru ya, minyak baru itu. Kenapa? Karena tadi sebenarnya nilainya bisa luar biasa ya. Beberapa kebocoran ngambil data itu juga sudah jadi isu. Ini pengolahan data mentah. Ya tadi perlu data mentah tadi memang perlu diolah gitu. Artinya itu sudah jadi aset gitu ya. Bagaimana database ini bisa struktur, terintegrasi dan siap dianalisis. Dan tentu saja tadi ya kalau tadi sudah aplikasi sebenarnya kan lebih lebih firm ya. Artinya lebih apa kalau kita transaksi dengan sistem yang jelas, oh ini digunakan untuk ini gitu. Itu sebenarnya ya aman aja enggak apa-apa. Artinya kita menyadari tapi ya kalau tidak dalam di media sosial mungkin ya harus hati-hati gitu aja. Kenapa? Karena ya itu tadi mungkin kalau kita sembarangan upload di media sosial lah katakanlah itu ya tadi bisa banyak dimanfaatkan. Artinya ilmu scraping, scrolling itu juga bisa baca dari media-media sosial itu. Nah, ini tadi nyambung ke situ tadi untuk karakteristik data karena tadi ada nilai waktu ya ini bisa jadi menciptakan baru. Tadi juga sudah di sini yang bentuknya ya. Kalau tadi ada NoSQL itu yang tidak terstruktur, tapi kalau kita ngomongkan buku basis data tadi, ini yang terstruktur. Artinya kalau itu sudah sebenarnya beberapa proses, sebenarnya data-data menjadi lebih valid ya karena tadi pada aplikasi khusus gitu ya di kebutuhan khusus. Tapi kalau yang tidak terstruktur biasanya kadang-kadang data bisa diambil dari media sosial itu kan bentuknya ada gambar, ada video, ada teks gitu ya. Jadi eh itu tidak terstruktur, tapi itu sebenarnya bisa diambil jadi database gitu ya, terus disimpan.
Ini sumbernya bisa dari banyak ini ya, dari sensor segala macam. Kalau tadi kita misalnya IoT itu beberapa teknik itu juga bisa didatabasekan. Kita bisa rekam, bisa kita set untuk sekian ngerekam suhu, sekian set untuk kelembaban begitu. Pengelolaan ini dikelola di aman optimal ya untuk akses. Ya ini tadi data dari aset-aset. Ini toh ya dari beberapa data minat pelaku. Ini misalnya tadi untuk pelanggan itu minat, oh si A senang belanja ini. Gitu. Mungkin kalau ada barang baru terus bisa ditawarkan tadi. Tadi kayak kita barang cari sesuatu itu kan berarti menunjukkan minat ya atau kebutuhan itu bisa disuges gitu ya. Jadi bahkan kalau kita nanya data pencarian kita pun ternyata direkod gitu ya. Kalau sepertinya enggak, ternyata data pencarian kita juga direkam gitu ya. Dia nyari, dihimpun gitu. Itu untuk tahu jadi kalau transaksi jelas gitu ya. Oh, saya pernah belanja ini mungkin nyari lagi. Tapi kalau pencarian itu bahkan bisa ya histori itu kesimpan. Bahkan kita belum sampai transaksi pun sering disuges gitu ya. Ini kalau laporan keuangan jelas ya ini ya terus media sosial tadi ya unggahan dan interaksi pengguna. Eh, Kalau tadi kita bahkan bisa track online itu ya kalau yang real time itu bisa juga ke track kalau tadi misalnya contoh kurir tadi Iya. nganter itu kan bisa di track ya sampai mana. Jadi GPS itu bisa merekam dari sampai mana gitu. Ya, dashboard visualisasi ini sudah diolah. Ya, tadi makanya kenapa penting gitu ya, nanti banyak hal tadi sudah kita jadi tentu saja kalau kita by data, ini tentu saja keputusannya akan menjadi lebih baik karena lebih akurat ya. Tadi beberapa fungsi strategis dan sebenarnya bukan lagi asli, tapi sudah bahkan mungkin kalau dari data itu kita bisa ngomongkan presisi. Gitu. Eh, Berarti misalkan kita mau kirim barang buku lah itu. Satu buku beratnya katakanlah 200 gram, berarti sekilo 5 gram. Kalau ngirim per kilo berarti setidaknya 5 gitu. Biayanya karena minum satu atau lima kan sama. Jadi itu bisa sampai presisi segitu. Artinya kita bisa paskan gitu ya sampai sebenarnya di bawah 1 kilo gitu dengan kurangnya banyak-banyak. Jadi untuk pengiriman misalnya mau dihitung itu bisa juga sampai presisi sampai karena langsung bisa di kalkulator itu ya. Karena kan beratnya sudah baik. Terus efisiensi operasional tentu saja. Ada pendapatan baru ya, terus keunggulan kompetitif gitu ya, terus inovasi. Tadi kalau kita ngomongkan olah data, jadi sebenarnya bisa hasil olahan itu menjadi data baru, inovasi. Jadi kalau sampai ke machine learning segala macam data science itu eh, bisa jadi untuk peningkatan produk yang ada dengan ini, oh tahu beberapa, misalnya kadang-kadang kalau kita olah pun bahkan hasil survei, hasil respon-respon transaksi itu kadang-kadang kerekam. Artinya untuk perbaikan-perbaikan juga bisa inovasi itu oh keluarnya di sini-sini bisa diketahui gitu ya. Ini Oke. terus eh Ibu, kita nggih, ke itu aja langsung. Mungkin tanya ada jawab Bapak ya. atau Ibu yang ya Boleh. sekalian aja kita Nggih, menjelaskan. monggo. Baiklah Kayak Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung tanya kepada Ibu Lulut Suryati. Kita di sini sharing boleh, bertanya boleh. ya, monggo kalau sharing juga boleh berbagi pengalaman. Iya, kepada Muhammad Hanif boleh diaktifkan kameranya? Ya, izin Nggih, monggo. bertanya ya, Ibu moderator kepada Ibu narasumber. Ya. Sejujurnya saya awam dalam kajian ini gitu. Tetapi alhamdulillah paparan tadi membuka wawasan dalam memanfaatkan basis data gitu ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu ya, eh, bagaimana sebetulnya model tata kelola yang ideal untuk suatu database yang menyentuh aspek keagamaan. Hal ini apakah harus melibatkan pemerintah atau juga pemuka agama ya?
ustadz, kiai atau mungkin juga pastor, juga akademisi dan masyarakat sipil tentunya untuk sama-sama menjadi controlling dalam via data ini. Itu aja mungkin. Terima Oke. kasih. Eh, terima kasih. Sebenarnya kalau terima kasih. Ini langsung jawab Mbak Cindy. Ya, boleh Bu, langsung aja jawab. Oke, baik Pak Hanif. Eh, Terkait tata kelola bagaimana desa sebenarnya tadi kalau kita ngomongkan aplikasi database gitu, sebenarnya goalnya dulu mau aplikasi apa dulu gitu ya. Oh iya. Em, Misalnya mau buat aplikasi tentang apa ya kalau yang keagamaan. Sebenarnya dulu ada mahasiswa saya itu ada bikin aplikasi di Depak gitu tentang tempat ibadah gitu ya di lokasi. Jadi menginventarisasi tempat ibadah itu di ya Depak di Depak itu di bawah Depak itu di mana saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalau kontrol secara maksudnya gimana ya kalau dari sisi perilaku itu ya apa namanya tapi yang bisa dilakukan sebenarnya ini kan database ini hanya penyimpanan ya kalau mau dikaitkan ke keagamaan tadi untuk tata kelola sebenarnya kita mau butuh aplikasi apa saja apa gitu sebenarnya kalau aplikasi agama misalnya kita ada juga aplikasi sering download itu misalnya reminder waktu sholat itu misalkan atau beberapa aplikasi yang misalnya ada Quran Hardis atau beberapa itu sebenarnya juga sudah banyak. Cuman kalau yang di sini sampai ke apa ya menyentuh untuk edukasinya itu eh ya tadi mungkin harus di-create tadi. Tapi di-create lagi sebenarnya goalnya mau sampai di mana? Misalkan dari sisi sebenarnya kalau eh, kita bisa misalkan ini ya ada kajian itu ya dirajin direkam itu ya ya kumpulan kajian itu juga bisa jadi aplikasi gitu ya sebenarnya beberapa jadi artinya database itu kan hanya media penyimpanan saja cuman untuk bisa dikelola mau dijadiin aplikasi apa itu yang mungkin butuh butuh orang yang tadi sebenarnya kalau katakanlah programmer ya pengembang aplikasi software itu butuh berdasarkan kebutuhan pengguna. Pengguna itu perlunya apa toh? Kalau mau di santren gitu ya, butuh pengelola data santri gitu. Ini mau kenaikan jus besok kapan, target berapa bisa. Itu sebenarnya bisa saja. Misalnya kita istilahnya eh, target eh, misalnya target target hafalan gitu ya. Tanggal ini dia harus setor harus lapor di setiap data ujinya itu disimpan tiap minggu dites ya misalkan dites itu kan nanti akan kerekam 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 itu ya tiap minggu progresnya naik cenderung turun atau ternyata progresnya tambah bagus sebenarnya kita bisa ngolah kita lihat bisa tren misalnya santri A itu ternyata progres hafalannya setiap minggunya naik terus jumlah hafalannya gitu atau ternyata setiap minggu menurun bahkan jedanya lama itu bisa diambil data di penyimpanan itu gitu. Jadi kalau untuk aplikasi sebenarnya kalau dari sisi pengembang pengembang itu ya sebenarnya kita butuh apa gitu. Jadi kalau mau dipemanfaatkan di keagamaan mungkin katakanlah jadwal. Oh bisa ngisi yang masih kosong misalnya eh, aplikasi untuk jadwal apa ya apa misalnya Jumatan gitu ya Jumat tanggal sekian 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 sudah ada jadi ngisi ilmu itu kita bisa langsung filter tanggal ini kok belum ada tanggal ini sudah kosong ya kayak sebenarnya kayak tiket gitu ya tiket kereta api gitu Eh, kalau jadwal ini sudah habis tiketnya nggak bisa dipesan gitu jadi sebenarnya kalau dari sisi ya tadi kalau di kan harus ada analisis kebutuhannya dulu, terus butuh apa saja, terus maunya sistem dibuat apa saja, itu ya kebutuhan penggunanya. Cuman kalau dari sisi review harus bagaimana ya, kalau kita ini kan objek ya, artinya ya edukasi kalau pengen dengan mungkin bisa Mender bisa diintegrasikan dengan WhatsApp. Besok ini target target itu bisa dimasukkan dalam aplikasi. Misalkan tadi masih di aksi santri tadi minggu besok harus setor itu sebenarnya kita bisa kasih notif di aplikasi itu. Aplikasi itu bisa mendukung pengiriman notifikasi itu.
Misalnya kalau di kesehatan sebenarnya bisa saja jadwal imunisasi itu sering dipakai dari mahasiswa saya. Itu yang dimaksud begitu kah atau Betul, ya betul betul. Izin menanggapi ya Ibu. enggak? Eh, Memang betul ya, kembali karena keawaman saya dalam hal ini berarti memang jadi sorotannya itu kalau untuk mengedukasi kembali pada user ya, keinginannya Iya, user. digunakan untuk apa. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan target capaian juga tadi ya, untuk misalkan dalam pendidikan baik pesantren atau juga sekolah madrasah gitu. Saya pikir ini jadi penting juga untuk memantau bagaimana perkembangan dari misalkan peserta didik atau santri yang memang untuk kemajuan dari capaian pembelajaran. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, terima. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, tadi memang, Eh, monggo. ya. Ya Ibu, berarti itu dari Bapak Muhammad Hadif udah oke jawabannya apa gimana? Cukup Bu moderator ya. Iya, oke baiklah Bapak dan Ibu semuanya yang masih ingin bertanya boleh silakan bertanya lewat chat juga boleh atau langsung silakan Bapak dan Ibu. Hmm, nggak ada ya. Baiklah, untuk jawabannya udah cukup atau bagaimana Ibu? Oke. Ya. Mong- Gimana? Ada pertanyaan lagi? Em, Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya ya Bu ya. Jadi kita langsung ke sesi bagian promosi. Kami ingin mempromosikan sedikit tentang penerbit Mong- CV Nulis Hemat Ibu. Iya, monggo. Iya, Oke. iya, oke. Ya, Makasih, terima Mbak. kasih kepada Ibu Pulut Suryati. Kita masuk ke promosi dulu terlebih dahulu kepada Ibu Nora. Kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Cindy. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita pada sore hari ini, kepada Ibu Pulu Suryati. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita pada sore hari ini, Bu. Apalagi untuk tema yang digunakan pada sore hari ini sangat luar biasa dan yang sangat kekinian begitu ya, Bu ya. Sebelumnya terima kasih juga kepada peserta webinar sudah mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Nora, saya admin 1 Nulis Hemat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya itu bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Salah satunya yaitu buku yang sudah terbit oleh Ibu Pulut yaitu tentang basis data ya Bu ya. Alhamdulillah buku beliau sudah terbit dari SBN dan sudah sampai juga ya Bu ya. Sudah Jadi kami sampai. saat ini kalau Ibu Punya. berkenan begitu kami menunggu testimoni terbaik dari beliau. Iya. Ya Ibu ya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nora, admin 1 Nulis Hemat. Izinkan kami memperkenalkan tentang nulis hemat ya Ibu, Bapak Ibu. Perkenalkan terbitan nulis hemat ini yaitu berada di bidang jasa penerbitan buku seperti tesis, penelitian, buku umum, buku ajar, referensi dan juga buku yang berkaitan dengan BKD penulis begitu ya Pak Bu ya. Dan juga kami ada jasa HKI. Jadi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan jasa HKI itu juga boleh melalui kami ya Bapak Ibu, karena rata-rata ada yang Bapak Ibu menerbitkan buku bersamaan dengan HKI sekalian dan juga ada yang hanya menerbitkan buku saja. Yang pertama, kami itu ada 5 jenis paket ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kami ada paket hemat. Nah, untuk paket hemat ini itu biaya normalnya itu 500.000 Bapak Ibu. Dan itu fasilitasnya sudah mendapatkan 3 eksemplar buku, free 20%, royalti 20%, nah, untuk Bapak Ibu yang menerbitkan bukunya, dan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang ada di Nulis Hemat sendiri. Yang kedua, itu juga paket tunggal. Paket tunggal ini itu bukunya di jenis buku umum ya Bapak Ibu. Jadi seperti referensi, buku ajar, atau buku yang berkaitan dengan mahasiswa begitu. Jadi tidak termasuk penelitian. Nah, buku tunggal ini itu biaya 1 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kok beda Mbak dengan padahal kan sama-sama buku umum, paket hemat dan paket tunggal begitu kan Mbak Bu. Nah, kenapa berbeda? Untuk paket tunggal ini itu fasilitasnya kami semua yang bantu Bapak Ibu. Dari mulai penyusunan template,
cek Turnitin, turunkan Turnitin, sampai buku Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Sedangkan untuk paket hemat, itu kenapa kami berikan hemat? Karena untuk biayanya mungkin lumayan murah, itu senilai 500.000. Tetapi ini template dari Bapak Ibu, template dari Bapak Ibu, cek Turnitin tuh dari Bapak Ibu, dan untuk Turnitinnya itu juga dari Bapak Ibu. Karena rata-rata saat ini dari kami itu pun ada yang Turnitinnya itu sangat tinggi, sedangkan kami maksimalkan untuk Turnitinnya hanya 30% gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga kami juga ada paket konversi. Nah, untuk konversi ini itu kami ubah buku penelitian ke buku umum. Contoh misalkan nih Ibu Pulu Suryati ada tesis tahun 2018 misalkan. Nah, tapi ingin mengubah buku tersebut menjadi buku umum. Itu bagaimana caranya, Mbak? Terkadang kami sebagai dosen sangat sibuk sehingga tidak bisa mengubah buku tesis kami menjadi disertasi, sedangkan kami juga ada keperluan untuk BKD itu sangat butuh cepat karena rata-rata BKD itu waktunya sangat singkat ya Bapak Ibu. Nah, kami bisa bantu disertasi tersebut atau tesis tersebut menjadi buku umum. Jadi waktunya pun sama dengan penerbitan buku tunggal, yaitu selama 20 hari. Nah, selama 20 hari itu sudah terbit PSBN, kami informasikan jasa editing juga begitu. Nah, yang selanjutnya itu kami juga ada paket ghostwriter Bapak Ibu. Nah, ghostwriter ini itu biaya normalnya itu senilai 4 juta rupiah. Mungkin bagi Bapak Ibu 4 juta rupiah ini ya lumayan mahal sebenarnya ya Bapak Ibu. Tapi di biaya ghostwriter ini kami yang bantu semuanya Bapak Ibu. Dari mulai isi naskah atau mungkin ada Bapak Ibu yang judulnya saja yang ada, outline-nya tidak ada, itu kami bisa bantu juga Bapak Ibu. Jadi cukup memberikan judul saja, kami bisa mengembangkan dari judul tersebut dari offline sampai naskah Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Dan ghostwriter ini kami yakinkan harus terbit ber-ISBN ya Bapak Ibu, karena dari biaya yang dikeluarkan itu sudah cukup mahal, jadi kami harus mewajibkan ISBN yang keluar begitu. Nah, untuk fasilitas yang didapatkan dari ghostwriter ini itu ada 4 hardcover. Jadi Bapak Ibu sudah hardcover ya bukunya Bapak Ibu, dan juga mendapatkan 4 sampler, sudah terbitan HKI juga, sudah dibantu dari situ biayanya semua, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan maksimal halaman 200 halaman dari buku. Jadi emang sudah menjadi sebuah buku ghostwriter ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kami ada paket kolaborasi. Nah, paket kolaborasi ini biayanya itu 150 per bab untuk bab 2 dan selanjutnya. Sedangkan untuk bab 1 ini biaya Rp300.000. Ada Bapak Ibu juga yang sering bertanya kan, kenapa sih Mbak kok bab 1 dengan bab lainnya biayanya beda begitu. Nah, jadi keunggulan dari bab 1 ini itu penulisnya yang pertama, pasti pertama ya Bapak Ibu ya. Karena di HKI itu hanya dicantumkan 2 orang nama, dua nama saja. Misalkan penulis 1 dan penulis 2. Dan selanjutnya pasti nanti DKK begitu kan Pak Bu. Nah, itulah keunggulan salah satunya, yaitu namanya ada di HKI, di buku nama penulis pertama, dan juga bisa digunakan untuk citasinya Bapak Ibu begitu. Dan juga alhamdulillah Bu Pulut itu adalah salah satu kolaborasi Bapak Ibu ya, sudah bergabung dengan kolaborasi, dan alhamdulillah juga dia sudah menerbitkan kolaborasi kedua beliau saat ini, dan insya Allah mungkin sedang perjalanan selesai dan juga akan kami close juga begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku di Nulis Hemat, itu saat ini khusus bulan ini mungkin tinggal 2 hari lagi ya Bapak Ibu, kami ada promo 17%. Jadi setiap harga yang kami sebutkan tadi itu ada promonya 17%, termasuk GW juga. GW yang harganya dari awal 4 juta bisa kami kurangi menjadi 3.320.000. Nah, tapi ini hanya berlaku tinggal 2 hari lagi karena ini promo khusus bulan Agustus. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengambil promonya agar tidak ketinggalan promo 17%, itu bisa konfirmasi saya langsung, saya Nora ya Ibu, yang komunikasi sama Ibu perihal kolaborasi, perihal minta tolong kepada Ibu menjadi narasumber juga Ibu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga ingin konfirmasi kepada kami juga, dan kami juga cantumkan kontak kami sendiri, kontak admin di promosi kami melalui grup ataupun media sosial kami begitu Ibu. Sebelumnya terima kasih sebelumnya Ibu Suryati sudah menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Mohon maaf kalau seandainya misalkan mengganggu waktu Ibu mungkin ya Ibu, jadi harus meluangkan waktu untuk webinar kita pada sore hari ini.
Sekian dari saya Nora, mohon maaf sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator kita pada sore hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nora. Em, untuk selanjutnya mungkin tidak ada lagi yang bertanya atau masih ada yang bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, izinkan kami untuk mengambil sesi foto ya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk menyalakan kameranya. Kami memberikan sertifikat kepada yang mengikuti sesi webinar kita pada siang hari ini dan juga sudah follow Instagram dan sosial media yang lainnya ya Bapak Ibu. Baiklah, mungkin hari ini webinar kita sampai di sini ya. Terima kasih kepada Ibu Pulut Suryati atas pengetahuannya yang mengenai database. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih juga Se- Mbak Nora. Minta maaf bila ada kurang atau ada yang tidak berkenan. Ya, iya Ibu. Terima kasih kembali ya Ibu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan perilaku. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.